Di tengah derasnya arus Sungai Bengawan Solo dan hiruk-pikuk kota kecil bernama Surakarta, pada 21 Juni 1961, lahirlah seorang anak dari keluarga sederhana yang kelak akan mengguncang panggung politik Indonesia. Joko Widodo, seorang putra tukang kayu yang sejak kecil telah ditempa oleh kerasnya kehidupan di bantaran sungai, menjadikan semangat, kerja keras, dan kejujuran sebagai kompas hidupnya. Dari lorong-lorong sempit kampung kumuh, ia menapak jalan terjal penuh tantangan, hingga akhirnya berdiri di podium tertinggi negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Membuktikan kepada dunia bahwa dari akar rumput yang paling dalam pun, bisa tumbuh pemimpin besar yang mengubah wajah bangsa dengan tangan bersahaja dan hati yang tetap membumi. Ayahnya Widjiatno Notomiharjo, adalah seorang tukang kayu yang menjual mebel seadanya di pasar, sedangkan ibunya Sujiatmi Notomiharjo, adalah ibu rumah tangga yang penuh kasih namun tegas dalam mendidik anak. Dari kedua orang tuanya Jokowi kecil mewarisi ketekunan, kesederhanaan, dan filosofi hidup yang merakyat, bahwa setiap rupiah harus diperoleh dari keringat sendiri, dan bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan selain kerja keras yang jujur. Lahir dengan nama Mulyono, yang kemudian diganti menjadi Joko Widodo karena namanya dianggap sebagai penyebab dirinya sakit-sakitan saat kecil. Sejak usia dini, ia terbiasa membantu ayahnya mengangkut kayu dan memahami makna usaha, bukan dari teori buku, melainkan dari lantai bengkel yang berdebu dan kerasnya lapangan kehidupan. Kelak ia adalah Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer. Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014, dan Wali Kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. Pendidikannya diawali dengan masuk ke SD Negeri 112 Tirtoyoso, yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk membiayai sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji pada umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak, setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam di fakultasnya. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area hutan pinus merkusi di dataran tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Namun, ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka perusahaan sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya pabrik mebel sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990, ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta rupiah yang ia peroleh dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu Bernard Chene, seorang pria berkebangsaan Prancis, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo, dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta. Joko Widodo lahir dari pasangan Widjiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara.
Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Jokowi menikah dengan Iriana di Surakarta pada 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka 1987, Kahiyang Ayu 1991, dan Kaisang Pangarep 1994. Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umroh minimal 4 kali. Namun, menjelang pemilihan umum Presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014, Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45. Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri, menindas agama lain, arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut, suka menjejerkan fustun-fustunnya, menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan surban, atau membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat. Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya juga, bus batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam relokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan, agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur, karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh lingkaran survei Indonesia, bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilu Kada DKI 2012, karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat Pilkada Wali Kota Surakarta 2010, serta pendukung Faisal Basri dan Alex Nurdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya. Namun, keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting, seperti Misbahun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J. Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo. Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru seperti YouTube. Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional. Pada 29 September 2012,
KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017, menggantikan Fauzi Bowo Priyanto. Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, permajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway. Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 ruas tol dan monorel terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal, seperti MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan permajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambil alihan pengelolaan sumber daya air melalui akuisisi Aetra dan Palija. Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karir pegawai negeri sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan, Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan. Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif, seperti Jakarta Night Festival, Pesta Rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi topeng monyet. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti, karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia. Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil Pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara, atau 70.997.859 pemilih, sementara Prabowo mendapatkan 46,85%, atau 62.576.444 suara, meskipun kubu Prabowo membantah total ini. Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika, dan di sini kita memiliki impian Indonesia. Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elit politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. Meskipun berjanji untuk tidak memberikan jabatan pemerintahan hanya kepada sekutu politik selama kampanye tahun 2014, banyak anggota partai politik yang menerima jabatan menteri di kabinet pertama Jokowi. Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia mengendalikan pemerintahan minoritas hingga Golkar, partai terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat,
beralih dari oposisi ke pemerintah. Jokowi membantah tudingan mencampuri urusan dalam negeri Golkar, meski diakui bahwa ada kemungkinan Luhut ikut mempengaruhi perubahan tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kabinetnya terpilih sebagai ketua Golkar pada tahun 2018. Partai Amanat Nasional juga telah berpindah pihak sebelumnya tetapi kemudian kembali menjadi oposisi pada tahun 2018. Jokowi mengumumkan 34 nama tersebut di kabinetnya pada 26 Oktober 2014. Meskipun dipuji karena inklusivitas perempuan, dengan Retno Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia, mereka menerima kritik karena beberapa anggapan inklusi politik, seperti Puan Maharani, Putri Megawati Soekarno Putri. Pemerintahan Jokowi juga melakukan pembentukan 2 kementerian baru, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari penggabungan kementerian-kementerian lama, selain penggantian nama dan reorganisasi kementerian lain. Jokowi melakukan total 3 kali perombakan kabinet hingga tahun 2018, mencopot menteri seperti Rizal Ramli dan Bambang Brojonegoro, serta memasukkan menteri seperti Luhut dan Direktur Bank Dunia Sri Mulyani. Perombakan kembali terjadi pada Desember 2020, menggantikan 6 menteri termasuk 2 menteri yang ditangkap KPK. Ia dikritik oleh PDIP karena kelemahan kebijakannya, dan legislator PDIP Effendi Simbolon menyerukan pemakzulan terhadapnya. Pada tanggal 9 April 2015, saat Kongres PDIP, pemimpin partai Megawati Soekarno Putri menyebut Jokowi sebagai pejabat. Dia mencatat bahwa calon presiden dicalonkan oleh partai politik. Ia mengisyaratkan bahwa Jokowi berhutang budi pada partai tersebut dan harus menjalankan garis kebijakannya. Beberapa bulan sebelumnya, Megawati dan Jokowi sempat berselisih mengenai penunjukan Kapolri baru, di mana Megawati mendukung mantan ajudannya Budi Gunawan sementara Jokowi mendukung Badrodin Haiti. Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi, karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Seperti yang kita tahu, Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan SBY dari 2004 hingga 2009. Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat, termasuk Mahfud MD, Menteri Pertahanan ke-21, Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi kedua. Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Maruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden. Namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Maruf dipilih sebagai gantinya. Jokowi memilih Maruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan. Namun rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya. Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1 juta Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok, di kamp pendidikan di Provinsi Xinjiang dengan menyatakan, "Saya tidak tahu tentang Xinjiang," dan tidak memberikan komentar. Setelah 4 tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan Pilpres dengan suara 54%. Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62%, meskipun akhirnya kontestasi ini pun dimenangkan Jokowi lagi. Setelah terpilih kembali, Jokowi mengumumkan kabinet keduanya pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia mempertahankan beberapa menteri seperti Sri Mulyani dan Luhut, tetapi juga memasukkan pendiri Gojek Nadiem Makarim dan saingan politiknya Prabowo Subianto, masing-masing sebagai Menteri Pendidikan dan Pertahanan. Pada tahun pertama masa jabatan presidennya yang kedua, tingkat persetujuannya turun menjadi 45,2%, dan tingkat ketidaksetujuannya naik menjadi 52%. Wakilnya, Maruf Amin, mendapat tingkat ketidaksetujuan sebesar 67%.
Rendahnya peringkat tersebut disebabkan oleh kebijakan yang tidak populer. Pada awal tahun 2023, peringkat persetujuannya mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 76,2%, menyusul pelonggaran pembatasan COVID-19. Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan nasionalisme sumber daya seperti pendahulunya, dengan menasionalisasi beberapa aset yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoran, Total Energies, dan Chevron. Pada tahun 2018, sebagai langkah yang bertujuan untuk mengurangi impor, perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk menjual minyak mentah mereka ke perusahaan milik negara Pertamina. Larangan juga diberlakukan terhadap ekspor biji nikel mentah, yang dimaksudkan untuk membantu mendorong pengembangan industri lokal terkait nikel seperti pabrik peleburan dan pabrik baterai. Kebijakan ini diperluas lagi, dengan larangan ekspor biji tembaga, timah, bauksit, dan emas yang belum diolah, diperkirakan akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2023. Pembangunan infrastruktur telah menjadi fitur penting pemerintahan Jokowi, dengan fokus pada perluasan jalan dan kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandara serta irigasi. Pada tahun 2016, anggaran negara mengalokasikan 290 triliun rupiah atau 22 miliar dolar Amerika untuk infrastruktur, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara total, pemerintahan Jokowi merencanakan 265 proyek infrastruktur mulai tahun 2016. Pada bulan September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai 5,5 miliar dolar Amerika kepada Tiongkok, menyebabkan kekecewaan Jepang, yang juga bersaing untuk proyek tersebut. Kementerian Perhubungan Indonesia memaparkan sejumlah kekurangan dalam rencana proyek tersebut, menimbulkan keraguan terhadap proyek tersebut dan menyoroti keterbatasan Jokowi dalam mewujudkan mega proyek menjadi kenyataan, ketika ia mencoba menarik investor asing. Proyek penting lainnya termasuk penyelesaian Jalan Trans Papua sepanjang 4.325 km dan Jalan Tol Trans Jawa, pembangunan awal kereta api Trans Sulawesi dan Jalan Tol Trans Sumatera, rencana senilai 50 miliar dolar Amerika untuk mengembangkan sektor maritim termasuk 24 pelabuhan strategis, dan perluasan kapasitas bandara di daerah terpencil. Program pengembangan dan modernisasi pelabuhan yang diberi nama Program Jalan Tol Laut, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga antara wilayah barat yang lebih berkembang dan wilayah timur yang berpenduduk lebih sedikit. Pada bulan April 2019, diumumkan bahwa Jokowi telah memutuskan dalam pertemuan dengan para menteri kabinet, untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar Jawa. Pada tanggal 25 Agustus 2019, diumumkan lebih lanjut bahwa ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan, antara Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Pada 30 Juli 2024, Jokowi mulai bekerja di ibu kota baru, yang dikenal dengan nama Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain proyek-proyek besar, pemerintahan Jokowi juga menerapkan program dana desa, di mana desa-desa di seluruh negeri menerima dana untuk dialokasikan pada infrastruktur dasar, seperti jalan dan pasokan air, pengembangan pariwisata, dan usaha desa untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Janji awal kampanye adalah 1,4 miliar rupiah atau sekitar 100 ribu dolar Amerika akan dialokasikan untuk setiap desa setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2019, kurang dari 1 miliar yang dialokasikan. Antara tahun 2015 dan 2018, 187 triliun rupiah atau sekitar 14 miliar dolar Amerika telah direalokasikan melalui program ini. Pemerintah telah menargetkan untuk menyederhanakan sertifikasi tanah di seluruh negeri, dengan tujuan untuk mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah di seluruh negeri secara menyeluruh. Hal ini melibatkan peningkatan tingkat penerbitan sertifikat dari sekitar 500.000 menjadi beberapa juta setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pemerintah menandatangani Undang-Undang Amnesti Pajak setelah perdebatan publik yang panjang dan penolakan, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat kaya Indonesia untuk melaporkan aset mereka yang tidak dilaporkan, sebelum pemerintah memperkuat peraturan dan pengawasan seputar impor dan ekspor. Ini menjadi program paling sukses dalam sejarah, dengan lebih dari 4.865 triliun rupiah atau sekitar 366 miliar dolar Amerika, aset yang sebelumnya tidak dilaporkan ke kantor pajak. Pihak oposisi mengkritik belanja infrastruktur yang agresif, karena meningkatkan utang nasional Indonesia sebesar 48% antara tahun 2014 dan Maret 2018 menjadi 181 miliar dolar Amerika. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar utang dialokasikan untuk remunerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur. Pada bulan April 2018,
Jokowi juga mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan tenaga kerja asing di Indonesia tanpa persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia, beralasan bahwa hal itu akan meningkatkan investasi. Kebijakan tersebut mendapat tentangan besar dari Serikat Pekerja Lokal, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan tingkat pengangguran. Pada tahun 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi birokrasi, hal ini juga dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan serangkaian protes di kota-kota besar. Jokowi membela undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, dan meminta para pengunjuk rasa untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-undang tersebut, yang merevisi lebih dari 70 undang-undang sebelumnya dan memuat sekitar 1.200 klausul, telah diajukan oleh Jokowi setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Beberapa kelompok mengkritik ketidakjelasan pemerintah saat pembahasan undang-undang tersebut. Pada tahun yang sama, Indonesia mencapai tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah dan menghadapi resesi ekonomi pertama sejak krisis keuangan Asia tahun 1997. Di sisi lain, setelah terpilih kembali pada tahun 2019, sejumlah politisi terkemuka mulai melontarkan gagasan untuk mengubah konstitusi agar Jokowi dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2024. Anggota penting kabinet yang menyuarakan dukungan mereka terhadap perpanjangan batas masa jabatan, termasuk Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan. Usulan tersebut menjadi lebih menonjol setelah pandemi COVID-19, karena adanya gangguan terhadap program pemerintah pada masa jabatan keduanya. Pada bulan April 2022, Jokowi secara eksplisit mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, dan memerintahkan kabinetnya untuk menahan diri untuk tidak berbicara di depan umum mengenai perpanjangan batas masa jabatan atau penundaan pemilu. Meski pada akhirnya tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral, dan akan ikut campur dalam pemilihan presiden 2024. Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden. Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah pada cara kerja internal partai politik. Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan kakak ipar Jokowi, mengeluarkan putusan yang memberi celah pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh Majelis Hakim atas keputusan tersebut dan kemudian dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh MK. Pada 12 Februari 2024, jurnalis investigatif, Dandi Laksono, merilis film dokumenter di YouTube yang disutradarai olehnya berjudul Dirty Vote, yang menuduh Jokowi menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo. Prabowo pada akhirnya memenangkan pemilu dengan selisih yang besar, yang menurut para analis disebabkan oleh dukungan Jokowi. Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan belusukan atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. Belusukan juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki oleh The New York Times sebagai demokrasi jalanan. Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa belusukan hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai belusukan merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi. Selain belusukan, kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system. Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun Pemprov DKI di YouTube. Jokowi dikritik karena kebijakan-kebijakannya yang dinilai melemahkan partai oposisi,
membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi, dan tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstrasi. Kebijakan lainnya, seperti UU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan UU ITE, juga turut menjadi topik yang sering dibicarakan terkait tuduhan otoriter ini. Hal tersebut disangkal oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, yang mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar berita palsu, sehingga apa yang dilakukan aparat keamanan bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter. Setelah disahkannya beberapa rancangan undang-undang yang kontroversial dan tindakan represif dari petugas keamanan terhadap protes besar sejak tahun 2019, pemerintahannya dikritik karena neo-otoritarianisme yang dihubungkan dengan Orde Baru. South China Morning Post bahkan menjulukinya sebagai Soeharto kecil. Pada tanggal 12 Februari 2024, jurnalis investigatif Dandi Laksono merilis sebuah film dokumenter di platform YouTube yang disutradarai olehnya, berjudul Dirty Vote, yang mengindikasikan Joko Widodo menggunakan dana negara untuk mendukung kampanye Prabowo Subianto, yang menjadi viral dalam sehari dan memicu tudingan sabotase yang dilakukan tim kampanye Prabowo. Kantor Kepresidenan membantah klaim tersebut, sementara protes diadakan sebagai reaksi terhadap tuduhan tersebut. Jokowi dituduh melakukan politik dinasti pada akhir masa pemerintahannya. Tuduhan ini mencuat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024, usai putusan MK dengan ketuanya Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Selain itu, tuduhan ini juga makin dibesar-besarkan ketika keluarga Jokowi yang lain, seperti Bobi Nasution berencana mengikuti pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2024, Kaisang Pangarep menjadi calon potensial untuk menggantikan kakaknya Gibran sebagai wali kota Surakarta, serta Rina Gudono yang dikatakan akan maju dalam pemilihan umum Bupati Sleman 2024. Jokowi juga dituduh melakukan nepotisme dan merusak kedaulatan rakyat. Majalah Tempo menuduh bahwa politik dinasti Jokowi merusak demokrasi di Indonesia. Tempo juga menyebut bahwa campur tangan Jokowi dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 adalah bentuk upaya Jokowi dalam melindunginya dari konsekuensi hukum. Hal ini berpuncak pada unjuk rasa RUU Pilkada 2024, setelah adanya upaya DPR untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, yang bertentangan dengan putusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, melaporkan Jokowi masuk dalam finalis Person of the Year in Organized Crime and Corruption tahun 2024, karena menjadi salah satu orang yang memperoleh suara terbanyak tahun itu. OCCRP menyatakan bahwa kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia, dan bahwa Jokowi juga dikritik secara luas karena melemahkan Lembaga Pemilihan Umum dan Peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden. Meski demikian, OCCRP mengumumkan Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad sebagai pemenang. Kemunculan nama Jokowi pada soal ujian nasional dan kedatangan Jokowi di kampus ITB juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi. Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Soekarno, dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean Peneleh, Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setnek dan tim komunikasi Presiden akibat memberikan bahan yang salah kepada Presiden. Jokowi kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani peraturan Presiden tentang kenaikan uang muka mobil pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut peraturan tersebut. Namun terlanjur menghasilkan tertawaan, "Saya tidak membaca apa yang saya tandatangani." Jokowi dikritik keras setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik. Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Sebelumnya Puan Maharani juga menjabat Ketua DPP PDIP, beberapa waktu saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Jokowi kembali menuai kontroversi dan protes luas dari berbagai elemen masyarakat, ketika mengajukan calon tunggal Kapolri,
Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR pada pertengahan Januari 2015. Budi dianggap sebagai calon Kapolri yang tidak bersih oleh publik, serta pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang dianggap sebagai politik balas jasa. Sehari sebelum disahkan sebagai calon Kapolri oleh DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan rekening gendut. Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk menunda pelantikannya sebagai Kapolri hingga proses hukum yang membelit Budi Gunawan selesai, serta menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri. Pada akhirnya Badrodin Haiti resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 April 2015, lalu digantikan Tito Karnavian, sementara Budi Gunawan menempati posisi Kepala BIN. Jokowi disibukkan dengan polemik ijazah palsu. Bahkan ia menggugat orang-orang yang menuding bahwa ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada adalah ijazah palsu. Polemik yang berkepanjangan ini turut membuat pihak UGM turun tangan untuk memberikan klarifikasi. Polemik ini semakin pelik, sebab Jokowi yang awalnya hanya bersedia menunjukkan fisik ijazah di pengadilan lalu memberikan pernyataan berbeda, bahwa ia hanya bersedia memperlihatkan ijazah fisiknya ke pihak kepolisian. Jokowi menolak menunjukkan ijazah fisiknya dengan alasan hak asasi manusia. Dari lorong sempit kampung pinggiran di Solo hingga kursi kekuasaan tertinggi di Istana Merdeka, perjalanan hidup Joko Widodo adalah cermin dari sebuah mimpi rakyat kecil yang menantang takdir, dengan gaya kepemimpinan yang merakyat dan langkah-langkah pembangunan yang ambisius. Ia mengukir jejak di tengah pujian yang membahana dan kritik yang tak pernah reda dari tudingan pencitraan, polemik proyek mercusuar, kedekatannya dengan oligarki, hingga isu ijazah palsu. Namun di balik segala kontroversi itu, nama Jokowi akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang mengubah wajah Indonesia, bukan dengan gemuruh orasi, tetapi dengan diam-diam bekerja dan tak pernah benar-benar berhenti melangkah. Tentu semua pemimpin selalu punya kelemahan dan kelebihan, begitupun Pak Jokowi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nantikan video kami selanjutnya.